Wahai anak muda, jika engkau telat ditanya oleh penyihir, katakan, habasani ahli, keluargaku, ibundaku, ayahku menyuruhku sesuatu tugas. Terus sehingga aku telat datang kepadamu. Si pemuda ngomong lagi, kalau nanti aku pulang, jadi beliau buat MOU, sebelum kamu ketemu penyihir belajar sejenak, sebelum pulang belajar sejenak. Nanti ketika aku mau pulang, aku telat, nanti ibuku nanya gimana? Apa kata si rahib? Katakan kepada ayah bundamu bahwa aku banyak tugas dari penyihir. Nggak salah juga tuh, banyak tugas. Akhirnya itu terjadilah, berlalu beberapa hari. Penyihir mengajarkan satu ilmu pakai nama Allah juga, tapi nama Allah yang disimpan oleh iblis. Iblis itu tidak sakti kalau nggak nyebut nama Allah, maka dia sebut nama Allah juga, tapi tambah-tambahan yang aneh. Sedangkan si rahib juga mengajarkan nama Allah, tapi di hadis dirahasiakan nama Allahnya. Di suatu perjalanan lagi ramai-ramai, ya, di perjalanan dia berangkat, dia mulai bingung yang benar rahib atau penyihir, karena ketika dicek dua-dua ilmunya bekerja. Dicobain, wah, kok semuanya berefek, berarti orang ini, anak ini sangat berbakat. Ketika mereka berkumpul, orang-orang di kampung berkumpul, di kota berkumpul, tiba-tiba ada satu binatang masuk ke kampung. Dia lagi bergumam, mikirin, guruku penyihir, guruku rahib, ikut siapa? Sampai pusing kepala dia. Ketika semua orang berkumpul dan menjerit, ada yang masuk ternyata Al-Asad. Di dalam bahasa Arab Al-Asad artinya singa. Singa itu berbahaya, buas. Semuanya berteriak kecuali dia baru kaget. Melihat ada singa, dia kemudian maju. Jadi pahlawan. Ternyata dia maju bukan jadi pahlawan. Dia ambil batu, dia lagi ngecek ilmu siapa yang lebih manjur. Apa kata dia? Yang pertama mengajarku bukan penyihir tapi rahib, karena sebelum ketemu penyihir ketemu rahib dulu. Kata dia, ya Allah, jika ilmu yang engkau ajarkan kepadaku melalui si rahib itu lebih hebat, afdal, dia nggak bilang lebih benar, lebih hebat daripada ilmu yang diajarkan penyihir, berarti ilmunya benar dua-duanya. Cuma ada yang lebih sahih, ada yang tidak sahih, ada yang lebih mulia, ada yang tidak mulia. Maka dengan batu ini ya Allah, matikanlah singa yang mengganggu penduduk. Dia ambil, dibaca doa bismillah yang diajarkan oleh si rahib. Bismillah ada tambahannya, cuma sayang bismillahnya apa nggak disebut. Jadi ini nggak bisa diajarkan ke Bapak Ibu, ke Buya, ya, ke ajengan. Cuma ini rahasia, saya nggak boleh ajarkan. Ada sir yang sudah menyebutkan, itu dirahasiakan. Karena nanti efeknya bahaya. Nanti ada orang asik nanti berubah jadi dukun. Awalnya jadi rahib, lama-lama jadi dukun. Dia lemparlah, baca bismillah depannya, setelahnya titik. Dia lempar. Faramal asada faqutila. Lalu dia melempar batu kepada singa. Singanya kena, nggak tahu, belum kena barangkali sudah jatuh duluan singanya. Itu bahasa guru saya dulu. Entah singanya jatuh duluan, entah batunya kena duluan, singanya sudah jatuh. Sebenarnya bukan batunya yang mujarab, bismillahnya yang mujarab. Mati singanya, kaget ya. Semua penduduk tadi melihat, bukan penyihir, bukan pula rahib, tapi anak muda yang dia terpilih. Melihat seperti itu, besok dia mau berangkat,
datang lagi ke rahib, setelah ke rahib berangkat ke penyihir. Di perjalanan gosip menyebar, ada anak muda sakti punya guru, satu master kegelapan, satu master cahaya. Berarti dia yin yang, ya. Anak muda ini didatangilah oleh orang-orang. Ada yang bawa anaknya penyakit kulit, ada yang buta, ada yang lumpuh, dibawa semua. Dia cuma usap bismillah, bismillah. Ada yang bismillah diludahi. Ada yang nggak sempat pergi dulu, saya mau jalan. Pegang doang sembuh. Ramailah pasien si anak muda, tapi dia tidak minta tarif. Cuma orang mengatakan, kamu sembuhkan anak saya kasih hadiah. Kayalah dia. Kabar ini sampai kepada raja. Raja senang awalnya. Wah, sepertinya murid penyihir sudah sukses melewati gurunya sang penyihir. Kayak cerita Harry Potter, ya. Beda. Ini ceritanya di Najran. Cerita ini pernah terjadi di Najran, ya, masih di daerah Jazirah Arab. Dipanggillah oleh raja, dikirlah oleh raja, si pemuda ini mengamalkan zikir yang diajarkan, bacaan mantra yang diajarkan oleh penyihir. Ternyata tidak. Saya pernah belajar, saya kira orang itu ahli zikir, ternyata penyihir. Yang diajarkan zikir aja kan. Tapi semenjak saat itu, detik itu saya mengamalkan, tahu-tahu kuntilanak mendekat. Ternyata orang ini punya piaraan kuntilanak. Dia kalau ada hajatan, dia panggil kuntilanak. Sengaja bikin rusuh, nanti supaya orang takzim ke dia usir kuntilanak, ya anak buahnya. Semenjak saat itu saya jadi penakut. Padahal dulu tinggal dekat kuburan, tidur pun di belakang rumah saya kuburan, nggak ada takut. Tapi selama 2 minggu itu seakan-akan jin bertengger di pohon, kayak ada di atas semuanya. Oh, ternyata orang-orang belajar ilmu kebatinan kepada ahli-ahli spiritual yang tidak mengajarkan tauhid dengan benar, jadi penakut. Jadi dukun itu orang paling penakut. Penakutnya bukan main. Tapi anak muda ini enggak penakut. Diadili oleh raja, diuji ini dan itu, beres semua. Akhirnya ditanya, ilmu siapa yang kamu amalkan? Dia bilang, bukan ilmu penyihir. Saya belajar ini dari seseorang, tapi dulu punya MOU dengan si rahib. Kamu jangan kasih tahu siapa aku. Tapi karena dia dipaksa, maka dia kasih tahu. Aku diajarkan oleh seorang rahib. Ternyata si rahib ini sudah tua juga, dulu kawan daripada penyihir. Penyihirnya, karirnya, masya Allah, tapi dia punya kegelapan di dalam jiwanya. Sedangkan si rahib, dia tidak mencari popularitas, tapi doanya mustajab. Karena si pemuda ini banyak orang yang sembuh olehnya, maka orang-orang mengikuti dia. Orang lebih takzim kepadanya daripada raja. Ketika dia mengatakan yang mengajarku seseorang tapi bukan penyihir, dicari tahu, ketemulah si rahib. Si rahib diadili lalu digergaji. Tahu dari gergaji? Pernah kena suntik. Ada yang ahli suntik nih, anaknya Bu Hajah nih, bisa nyuntik nih, aulia. Disuntik aja sakit ya, kegores sedikit sakit. Ini digergaji. Ternyata sebelum anak